Shalom, selamat bertemu kembali pendengar Programa 1 Radio Republik Indonesia Malang dan sahabat kreatif Programa 2 Radio Republik Indonesia Malang. Dari Geraha Siar Jalan Candi Panggung nomor 58, saya Pendeta Riki Latuperisa kembali bersama dengan Anda di dalam Grow in Grace, Mimbar Rohani Kristen. Menjadi manusia yang bernilai rohani itu adalah tema kita pada saat ini. Dan sebelum kita lebih jauh mendengarkan berkat kebenaran firman Allah, mari bersama dengan saya kita mengawali di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari yang baik, waktu yang penuh dengan berkat Allah. Kami boleh kembali bertemu di dalam siaran Grow in Grace. Seluruh pendengar RRI Malang dimanapun berada yang dapat menjangkau siaran ini, yang sedang berdoa bersama, kiranya Engkau melawat kehidupan mereka. Engkau menolong, mengurapi, bahkan memberikan kami kemampuan untuk dapat memahami firman-Mu. Bukan saja mengerti, tetapi Roh Kudus tolong kami untuk menjadi pelaku firman, karena itulah yang menyukakan hati Allah. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pendengar Pro 1 RRI Malang dan sahabat kreatif Pro 2 RRI Malang. Makan pepaya sama si Maman. Orang percaya rajinlah baca firman. Burung dara, burung tekukur, dengan saudara harus akur. Ke Cikarang beli obat, mulai sekarang harus bertobat. Amin. Kiranya pantun yang baik ini memberi semangat bagi kita. Bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah sekali lagi menjadi manusia yang bernilai rohani. Bernilai rohani artinya mempunyai nilai yang berkenan di hadapan Tuhan. Bernilai rohani artinya mempunyai nilai plus. Bukan hanya sebatas hal-hal yang bersifat jasmani yang kita capai, yang kita raih. Tetapi lebih dari itu, kita berprestasi di dalam hal-hal rohani. Karena firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Target kita adalah menjadi manusia spiritual, penuh dengan roh Allah, dipenuhi dengan firman Allah. Itulah yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Baik, dari Geraha Siar Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, saya mengajak Anda sekalian para pendengar yang diberkati oleh Tuhan untuk bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Allah berkata, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, bukankah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku? Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ya,
Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap seluruh pendengar di dalam keadaan sehat, di dalam keadaan baik, penuh damai sejahtera dan sukacita dari Allah. Amin. Amin. Yohanes 12 yang telah kita baca tadi menggambarkan satu situasi yang penuh dengan sukacita dan Yesus ada di situ. Yesus ada di Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan. Dan dikatakan bahwa diadakanlah perjamuan untuk Yesus dan Marta ada di situ dan membantu melayani. Dan Lazarus turut makan bersama dengan Yesus. Dan Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal dan menyeka dengan rambutnya. Dan di situ ada Yudas yang memprotes apa yang dilakukan oleh Maria terhadap Yesus. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita membaca perikop ini di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 yang menggambarkan fellowship antara beberapa murid orang-orang lain yang ada bersama dengan Yesus, maka kita akan melihat Alkitab menyajikan beberapa jenis manusia dengan nilai diri mereka masing-masing. Semoga kiranya setelah kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman dalam renungan ini, maka kita dapat melihat dan mengerti kita adalah jenis manusia seperti apa. Apakah kita adalah manusia yang bernilai rohani ataukah bukan? Baik, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, setelah membaca ayat-ayat di atas, maka yang pertama kita temukan bahwa ternyata ada jenis manusia pencari keuntungan pribadi. Ada jenis manusia pencari keuntungan pribadi. Di ayat yang kedua, di tengah-tengah kesibukan, hingar-bingar, hiruk-pikuk yang ada di dalam rumah, ruangan di mana perjamuan dilakukan dan mengundang Yesus, maka dikatakan di situ ada seorang yang ikut makan bersama dengan Yesus, yaitu Lazarus. Ketika membaca ayat ini, saudara sekalian, maka boleh saya katakan bahwa Lazarus ini menggambarkan manusia pencari keuntungan pribadi. Sekali lagi, tipe manusia yang mencari keuntungan pribadi. Kita melihat bahwa ada jemaat-jemaat, ada orang-orang percaya yang hadir dalam jam-jam ibadah yang hanya mendatangkan dan memberi keuntungan pribadi. Ada orang-orang yang begitu senang dan bersemangat untuk hadir dalam ibadah, tetapi ibadah-ibadah yang disertai dengan sukacita, ada jamuan makan, ada berkat-berkat jasmani, dan kita begitu antusias untuk datang di ibadah seperti itu. Tetapi ketika ada ibadah doa, ada ibadah puasa, maka antusias itu berkurang. Semangat untuk hadir itu tidak ada. Dan Lazarus ini menggambarkan jenis manusia pencari keuntungan pribadi. Oleh karena apa? Oleh karena mereka golongan kelompok orang seperti ini akan bergerak di balik topeng mencari Tuhan, tetapi mereka sedang mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Di dalam Titus 1 ayat 12 ada satu kata, 3 kata, yaitu pelahap yang malas. Artinya apa? Tidak mau bekerja, tetapi ingin mendapatkan keuntungan. Dan di dalam Titus 1 ayat 13, mereka perlu ditegur dengan keras.
Itu sebabnya firman Allah pada saat ini mengingatkan kita jangan menjadi manusia, jenis manusia pencari keuntungan pribadi. Mendapatkan keuntungan dengan segala cara. Sehingga mengabaikan keuntungan spiritual, keuntungan rohani yang harusnya ditempatkan sebagai yang utama dan pertama. Bukan mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya, tetapi mencari berkat-berkat yang ditawarkan oleh kerajaan Allah. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yakobus 3 ayat 16 firman Allah berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ketika manusia pencari keuntungan pribadi ini ada di tengah-tengah kita, maka akan muncul kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dengar baik-baik para pendengar program 1 RRI Malang, sahabat kreatif program 2 RRI Malang. Salah satu faktor penyebab terjadinya perpecahan dalam kehidupan keluarga, jemaat, persekutuan, bahkan sesama pelayan, bahkan sampai tatanan kehidupan bermasyarakat dalam negara adalah sikap mementingkan diri sendiri. Mencari keuntungan pribadi di atas kepentingan kelompok, di atas kepentingan keluarga, di atas kepentingan masyarakat, di atas kepentingan negara, di atas kepentingan jemaat. Maka hanya mencari kepentingan diri sendiri, maka itu akan mendatangkan perpecahan, kekacauan, dan segala macam perbuatan jahat yang dikatakan oleh Yakobus 3 ayat 16. Mencari keuntungan pribadi disebut pula sebagai sifat egois. Ya, di dalam kamus Webster didefinisikan egois ini yaitu memperhatikan diri sendiri secara tidak pantas atau over, berlebih-lebihan. Mendahulukan kenyamanan dan keuntungan diri sendiri tanpa memperhatikan atau dengan mengorbankan kenyamanan dan keuntungan orang lain. Jadi ketika dalam ruangan di mana Yesus ada, Yesus yang diundang, ada juga yang lain ikut hadir, ada yang kerja memasak, melayani, menyiapkan semua, dan ada yang ikut makan tanpa melakukan apapun juga. Dan inilah yang menjadi sumber dari banyak kekacauan dan kejahatan. Mengapa? Karena orang yang mementingkan diri sendiri pasti sulit menjalin kerjasama dengan orang lain sebagai anggota tim. Dia tidak memperdulikan keberatan-keberatan dari kehidupan orang lain, pergumulan-pergumulan kehidupan orang lain. Dia tidak peduli bagaimana menyelesaikan sebuah tugas dalam tim itu. Orang yang mementingkan diri sendiri cenderung untuk mudah marah, tersinggung, tidak dapat menguasai diri sendiri. Orang-orang yang memiliki kecenderungan menghakimi dan mencela orang lain karena menganggap diri paling benar, dan Paulus pernah berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka dia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi mari sebagai orang percaya kita harus membuang jauh sifat mementingkan diri sendiri agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Berhentilah untuk menjadi jenis manusia pencari keuntungan pribadi. Jadi kita lihat bagaimana Lazarus ada di situ. Dan bukan hanya Lazarus, saya yakin ada banyak orang lain yang selalu mencari kesempatan, mencari kesempatan peluang untuk memperuntungkan diri sendiri, meraih keuntungan pribadi. Jemaat, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan tolong agar kita bukan termasuk dalam golongan jenis manusia pencari keuntungan pribadi, tetapi hidup kita berbuah bagi orang lain, hidup yang berbuah yang dapat dinikmati oleh Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya.
Jangan hanya mencari keuntungan pribadi, tapi belajarlah untuk berguna bagi orang lain. Belajarlah agar hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Lakukan sesuatu dengan tangan kita untuk memberkati orang lain. Amin. Amin. Produktiflah untuk kerajaan sorga dan bagi orang lain. Puji Tuhan. Para pendengar program 1 RRI Malang, sahabat kreatif program 2 RRI Malang, menjadi manusia yang bernilai rohani. Artinya apa? Jangan sampai kita menjadi manusia pencari keuntungan pribadi. Puji Tuhan. Yang kedua, setelah kita membaca dalam Yohanes 12 tadi, maka kita temukan ada seorang bernama Yudas. Ya, kita tahu siapa dia. Dia murid Yesus. Maka mari kita lihat di dalam ayat yang keempat, kita mengulang kembali dalam Yohanes 12 tadi ayat yang keempat. Tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, dengar baik-baik, dikatakan di sini, berkata, Yudas dia berkata, apa yang dia katakan? Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Dia mengkritik apa yang dikerjakan oleh Maria. Di dalam ayat 6 hal itu dikatakannya bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Bukan. Bukan karena dia punya rasa simpati, empati kepada orang-orang yang ada di dalam masalah, dalam tekanan hidup, dalam pergumulan. Bukan. Hal itu dikatakannya bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan di dalam ayat 6, karena dia adalah seorang pencuri, sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kita melihat di sini para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Tipe atau jenis manusia yang kedua, yaitu jenis manusia pencelah. Jenis manusia pencelah, mungkin saudara akrab dengan istilah pengkritik. Ya, jenis manusia pencelah. Jangan menjadi pencelah, terutama celaan yang dapat melemahkan orang lain. Mari kita membaca di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Demikianlah dikatakan oleh saudara daripada Daud. Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Perhatikan, Daud datang ke medan pertempuran ketika orang Israel sedang berhadapan dengan orang Filistin, yaitu Goliat. Maka kita lihat bahwa Daud dicela oleh saudaranya, oleh kakaknya. Daud datang dengan hati yang tulus, dengan maksud yang baik, dengan tujuan yang mulia, membawa ransum makanan bagi kakak-kakaknya, bagi saudara-saudaranya. Tetapi ketika dia datang, dia dicela, dia dihina, dia direndahkan dengan kalimat yang sangat tidak baik. Dikatakan di situ bahwa disinggung Daud hanya penggembala domba 2-3 ekor, begitu melecehkan. Bukan itu saja. Dikatakan bahwa Daud ke situ hanya untuk sekedar melihat pertempuran, artinya lari dari tugas, lari dari pekerjaan yang diberikan oleh ayahnya. Padahal Daud tidak melakukan seperti itu. Mudah bagi seseorang untuk menilai dan mencela kinerja orang lain. Ini yang dikerjakan oleh Yudas. Ini juga yang dikerjakan oleh kakak dari Daud. Padahal Daud ini seorang pahlawan yang akhirnya kita tahu bahwa Daud menyelamatkan orang Israel dengan mengalahkan Goliat itu. Tetapi sebelumnya bagaimana kita melihat Daud dicela, menghadapi hinaan, celaan, kritikan, bukan dari orang lain, tetapi dari kakaknya sendiri. Saya katakan mudah bagi kita untuk mencela kinerja orang lain. Dan mencela ini sudah sering terjadi, bahkan mungkin menjadi hal yang sangat biasa di tengah-tengah dunia pada hari-hari ini. Mencela, tetapi tidak memberi solusi. Mencela,
tetapi tidak memberi semangat. Teman mencela teman, sesama mencela sesama. Kita perhatikan, cela ini mungkin kita sederhanakan saja dengan istilah yang mudah kita pahami, yaitu mengkritik. Maka arti kata dari mencela atau mengkritik ini adalah suatu kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Secara garis besar ada dua jenis celaan atau kritikan, yang konstruktif dan destruktif. Yang membangun, tetapi ada juga yang menghancurkan. Kritikan celaan yang membangun umumnya dilakukan oleh orang-orang yang sangat peduli kepada kita. Dan itu keluar dari hati mereka yang tulus karena mereka mengasihi kita. Amin. Amin. Orang yang tulus akan mencela, akan mengkritik dengan tujuan memotivasi dan membangun. Kalau saudara melakukan sesuatu dan saudara dicela, saudara bisa melihat apakah itu membangun, membuat kita lebih baik lagi, membuat kita menyadari apa kekurangan kita, dan kemudian kita memperbaiki pada spot, pada titik di mana kita kurang. Dan hasilnya akan ada peningkatan. Itulah kritik yang konstruktif. Tetapi sebaliknya, ketika kita dicela bukan untuk membangun, tetapi menghakimi dan mencari-cari kesalahan, inilah kritik yang destruktif. Bukan bertujuan untuk membuat kita lebih baik, tetapi memunculkan satu hal negatif dari sekian banyak hal positif untuk kemudian dibesarkan, di-blow up, dibesarkan, dan kemudian bertujuan untuk menghancurkan kita, menarik turun kita, menghapus segala potensi kita, dan membuat kita merasa bersalah, bahkan merasa tidak mampu, dan kemudian kita hancur di tengah-tengah celaan dan kritikan yang destruktif itu. Yang dibesarkan adalah kelemahan dan kekurangan. Bahkan akan mempermalukan di depan banyak orang. Itulah yang dialami oleh Daud. Dia diremehkan oleh kakaknya. Dan itu juga yang dikerjakan oleh Yudas. Bagaimana Yudas mengkritik Maria di depan orang banyak. Dia mencela perbuatan mulia dari Maria. Ketika Maria ada di kaki Yesus, mengurapi Yesus, menyeka Yesus dengan rambutnya, dengan minyak yang sangat mahal. Tetapi Yudas yang tidak melakukan itu, mencela Maria, mengkritik Maria, menghancurkan apa yang Maria lakukan di hadapan Yesus, di depan mata orang banyak yang ada dalam ruangan rumah itu. Kita melihat di sini, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, jenis manusia yang kedua adalah jenis manusia pencela. Perhatikan baik-baik. Harusnya Allah yang mencela kita. Karena tidak ada yang baik dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang berdosa. Kita harus dicela, kita dihujat, bahkan kita dikutuk. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia mati di kayu salib. Sehingga celaan diubah menjadi pujian. Kata-kata kutukan diubah menjadi kata-kata yang memberkati. Dan itu sudah Allah kerjakan di dalam Yesus bagi kita umat ketebusannya. Berhenti mencela, berhenti mengkritik secara destruktif. Tetapi marilah kita saling membangun satu dengan yang lainnya. Saling menasehati, saling memberi semangat. Ketika ada sesuatu yang salah dari saudara kita, maka kita ingatkan dia. Dan kita mengangkat dia. Dan kita mensupport dia. Agar dia mencapai prestasi yang maksimal. Mencapai rancangan Allah bagi dia. Dan itu dapat dilakukan oleh kita. Ketika kita memberi kritikan atau celaan, tetapi bersifat konstruktif untuk membangun, sehingga yang kurang pada saudara kita itu semakin berkurang, dan yang positif pada saudara kita itu semakin bertambah-tambah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Haleluya. Para pendengar program 1 dan sahabat kreatif program 2 RRI Malang yang diberkati oleh Tuhan, semoga kiranya Tuhan menolong kita, Roh Kudus menolong kita, agar kita
menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi manusia yang bernilai rohani. Bukan menjadi jenis manusia pencari keuntungan pribadi. Ataupun menjadi manusia pencela. Tetapi kita menjadi manusia yang bernilai rohani. Puji Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan kembali dalam Yohanes 12 tadi. Saya tertarik dengan ayat yang kedua. Mari kita membaca bersama. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Para pendengar, dimanapun Anda dapat menjangkau siaran Grow in Grace, kita perhatikan tipe atau jenis manusia yang ketiga. Saya sebut yaitu jenis manusia pamer otot. Jenis manusia pamer otot. Dan saya memakai Maria untuk mewakili jenis-jenis manusia pamer otot ini. Dikatakan bahwa Maria ikut bekerja, ikut membantu di situ. Dan kalau kita membaca dalam perikop yang lain juga, ketika Yesus menginap di Betania di rumah Maria, Marta dan Lazarus, maka di situ dikatakan bahwa sementara Maria duduk di kaki Yesus mendengarkan firman, ketika Yesus mulai berkhotbah, Maria duduk mendengarkan, tetapi Marta merasa itu bukan waktu yang tepat untuk duduk diam dan mendengar khotbah Yesus. Tetapi Maria putuskan untuk bekerja di dapur. Bahkan Marta, maksud saya Marta memutuskan untuk bekerja di dapur. Dan dia tidak menyetujui tindakan Maria yang duduk mendengarkan khotbah yang Yesus sedang sampaikan. Yesus tahu kapan dia harus berbicara, kapan dia harus diam. Yesus tahu kapan dia harus berkhotbah dan mengajar, dan kapan dia harus berdiam diri. Dan ketika Yesus mulai berbicara, berkhotbah dan mengajar, hanya Maria yang merespon. Maria duduk di kaki Yesus mendengarkan khotbah pengajaran Yesus. Tetapi Marta berkata, "No, tidak. Ini bukan waktunya untuk mendengarkan khotbah. Ini bukan waktunya untuk mendengarkan renungan firman. Ini waktunya untuk bekerja, kerja dan kerja." Dan di dalam Yohanes 12 ini kita temukan lagi-lagi dikatakan bahwa Marta lagi-lagi dikatakan bahwa Marta turut membantu. Marta kembali bekerja. Marta kembali turut ada di dapur bekerja. Itu tidak salah, itu tidak salah. Tetapi saya khawatir pola yang sama terulang kembali. Marta tidak mendengarkan khotbah Yesus, tetapi Marta sibuk bekerja. Rupanya ini pola yang berulang ada dalam hidup Marta. Dan Marta inilah yang saya sebutkan mewakili jenis manusia pamer otot. Apa artinya pamer otot? Apakah seperti peraga, binaraga begitu? Bukan, tidak. Tetapi pamer otot artinya cenderung diperbudak oleh pekerjaan. Ya, ada orang pakai istilah pekerja mania, ya mungkin benar juga. Jadi biasanya orang-orang yang diikat oleh pekerjaan itu karena sebenarnya ada ketakutan yang tersembunyi di dalam diri mereka. Para pendengar yang dikasih oleh Yesus, kadang-kadang kita kehilangan waktu yang kualitas terbaik, quality time dengan keluarga kita. Oleh karena kita diperbudak oleh rasa takut sehingga kita tenggelam dalam pekerjaan kita. Kita kehilangan waktu untuk beribadah. Banyak pelayan akhirnya meninggalkan jam-jam tugas pelayanan oleh karena ternyata mereka masih ada di toko, masih ada di kantor. Mereka kehilangan waktu untuk melayani oleh karena mereka diperbudak oleh pekerjaan. Seorang pernah berkata, Corrie ten Boom, kekhawatiran adalah seperti kursi goyang. Kalau kita udah capek, kita letih, kita lelah, habis kerja dan kita pulang, kita duduk di kursi goyang atau kursi malas. Itu rasanya nyaman ya para pendengar. Kita duduk di kursi goyang dan kita dibuai dan kemudian kita tertidur dengan begitu pulas dan segala keletihan kita hilang. Itu baik. Tetapi Corrie ten Boom berkata bahwa kekhawatiran itu seperti kursi goyang yang terus bergerak tetapi tidak pergi kemana-mana. Menghabiskan tenaga kita, tapi kita tetap ada pada titik yang sama.
pada poin yang sama. Tidak ada kemajuan. Firman Allah berkata kekhawatiran tidak mendatangkan keuntungan sekali lagi. Kekhawatiran hanya menghancurkan manusia. Dan jenis manusia pamer otot yang hanya bekerja dan bekerja. Sehingga mereka melupakan jam-jam intimacy time dengan Tuhan. Mereka lupa quality time dengan keluarga mereka. Mereka lupa tugas-tugas pelayanan mereka. Dan mereka menjadi manusia pamer otot, tenggelam dalam segala rutinitas kesibukan pekerjaan mereka. Oleh karena mereka dibelenggu sebenarnya dengan ketakutan, kekhawatiran akan hari esok. Sehingga yang mereka kerjakan bekerja, dan bekerja. Bekerja itu tidak salah, harus. Oleh karena pekerjaan itu diciptakan oleh Allah. Bukankah Allah berkata kepada Hawa dan kepada Adam, usahakanlah taman di mana engkau ada. Mereka harus bekerja. Itu tugas mereka. Allah berikan mandat kepada mereka untuk mengurus, menguasai semua yang ada. Tetapi ingat bahwa Allah pun suka berjalan di Taman Eden untuk berfellowship dengan Adam dan Hawa. Jadi ada waktu untuk mereka bekerja keras memelihara apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi ada waktunya di mana mereka harus berhenti bekerja dan mencari Allah, datang kepada Allah dan berfellowship dengan Allah. Jenis manusia pamer otot selalu akan berkata, saya tidak punya waktu untuk beribadah. Jenis manusia pamer otot akan selalu berkata, sebentar lagi, tunggu sebentar lagi. Saya selesaikan ini dulu. Sebentar, habis ini baru kemudian kita doa. Tunggu ya, saya selesaikan tugas saya dulu. Habis ini baru kemudian kita ibadah. Selalu punya alasan. Jenis manusia pamer otot bagi dia yang terutama adalah apa? Pekerjaan. Itu yang paling utama bagi dia. Nah, mari kita melihat di sini, para pendengar yang berbahagia, jangan sampai kita termasuk golongan jenis manusia pamer otot. Ya, saat ini, terutama di tengah-tengah masa pandemi, kita tahu bahwa semua orang punya kebutuhan yang begitu besar. Dan kita akan temukan ada banyak pekerja yang benar-benar bekerja ekstra keras. Kita temukan di kota-kota besar. Orang-orang yang berangkat kerja sejak pagi ketika masih gelap. Dan baru pulang setelah hari sudah gelap. Meskipun begitu mereka tidak sempat menikmati hasil dari kerjanya. Seluruh tenaga, pikiran, waktu tersita untuk pekerjaan mereka. Mereka berpikir dan sampai pada satu kesimpulan bahwa mereka harus bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Mereka harus bekerja keras. Fokus tujuan utama adalah kerja. Sehingga semua yang mereka dapat itu begitu dijaga, begitu diproteksi, dilindungi, bahkan digenggam dengan erat. Biasanya tipe orang seperti ini yang pamer otot ini, manusia jenis pamer otot, itu sangat sulit untuk memberi. Bagi mereka, uang dan harta yang dikumpul dengan bekerja keras itu tidak untuk dibagi-bagikan kepada orang lain. Mereka akan berkata, hello, enak saja. Saya yang membanting tulang, saya bekerja keras, tapi orang lain yang menikmatinya, hello. Itu batin mereka berkata begitu. Dan kalau kita melihat kepada firman Allah, maka Pengkhotbah 6 berkata bahwa biarpun hidup 2 kali 1000 tahun kalau tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Pengkhotbah merasa kasihan pada orang-orang seperti ini. Jadi kita melihat, buat apa berumur panjang kalau tidak dapat menikmati? Buat apa mengumpulkan harta banyak, pamer otot, bekerja, jika kita sendiri tidak sempat mensyukurinya? Hidup orang seperti ini itu sia-sia. Satu kesia-siaan belaka. Bekerja keras itu perbuatan yang baik, mulia. Tapi jangan sampai diperbudak oleh pekerjaan. Jangan jadi jenis manusia, tipe manusia pamer otot. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Ada waktunya kita bekerja. Tetapi ketika kita bekerja sampai pada batas tertentu di mana kita tidak mampu. Ingat, disitulah janji berkat yang akan memberkati kita. Ada janji berkat Tuhan bagi kita. Amin. Amin.
Kita bukan manusia super. Kita dibatasi waktu, setiap orang 1 kali 24 jam, tidak lebih. 24 jam itu dibagi-bagi waktu untuk beristirahat, waktu untuk berkeluarga, waktu untuk bekerja, waktu untuk berdoa, beribadah, dan sebagainya. Setiap orang ada waktu dan Tuhan sudah berikan itu tepat pada setiap orang. Marilah kita bekerja. Sekali lagi jangan seperti saya tampilkan Maria yang mewakili jenis manusia pamer otot. Bekerja keras tapi tidak dapat menikmatinya. Ingat, selagi ada waktu mencari Tuhan, cari Tuhan. Selagi waktu ada bekerja, ada waktu untuk bekerja, bekerjalah. Tapi selagi ada waktu, sekali lagi saya ingatkan, selagi ada waktu untuk bekerja, bekerjalah. Dan selagi ada waktu untuk mencari Tuhan dalam ibadah doamu, kerjakan itu, cari Tuhan, berdoa dan beribadah. Puji Tuhan. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersinergi dengan Tuhan. Amin. Amin. Mari bersinergi dengan Tuhan. Jangan sampai kita diperbudak dengan roh pamer otot alias kerja keras. Iblis selalu memperbudak manusia. Ingat, orang Israel tidak bisa pergi keluar beribadah oleh karena apa? Oleh karena Firaun menjadikan mereka budak dengan bekerja, bekerja, dan bekerja. Tapi kemudian Allah datang membebaskan orang Israel dari budak untuk mereka keluar ke tanah perjanjian, menjadi penyembah, menjadi umat yang beribadah kepada Allah. Haleluya. Kerinduan Allah untuk memberkati engkau. Tapi ingat, sekali lagi, prioritas utama kita adalah mencari Tuhan. Kerja bagi Tuhan, layani Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati pekerjaan saudara. Segala puji bagi nama Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lihat selanjutnya di dalam Yohanes pasal yang ke-12 tadi. Ketika Maria, kemudian dia datang dan dia menuang minyak di kaki Yesus. Menyeka dengan rambutnya sehingga bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Dan ketika Yudas mencela dia, Marta sibuk dengan pekerjaan dan tidak memperhatikan apa yang Maria kerjakan. Lazarus sibuk dengan makan menu-menu yang ada dan sama sekali tidak memberi perhatian kepada Maria. Tetapi ada Yesus yang memperhatikan apa yang dilakukan oleh Maria. Ketika Yudas mencela Maria, maka Yesus membela Maria. Kita lihat jenis manusia yang terakhir yang kita lihat dalam kesempatan yang baik ini, yaitu jenis manusia pecinta Kristus. Amin. Jenis manusia pecinta Kristus. Maria, dia datang membawa hidupnya. Dia membawa minyak narwastu yang sangat mahal. Dan kemudian dia tuangkan itu pada kaki Yesus. Dia menyeka kaki itu dengan rambutnya. Dia meletakkan seluruh harga dirinya di bawah kaki Yesus. Dan ketika Yesus melihat itu, Yesus disukakan. Hati Yesus disenangkan. Yesus sangat menghargai apa yang Maria kerjakan. Hati Yesus tersentuh oleh apa yang dikerjakan oleh Maria bagi dia. Dan ketika Yudas mencela apa yang dilakukan oleh Maria, maka Yesus berdiri dan membela Maria. Di dalam ayat yang ke-7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yesus berdiri dan membela Maria. Bahkan kalau saya baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 10. Dikatakan demikian. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Segala puji bagi nama Tuhan. Maria beri minyak. Maria beri minyak. Tetapi Yudas hanya menyebutkan harga dari minyak itu. Kalau kita lihat baik-baik, kalau kita baca baik-baik di ayat di atas. Dalam Yohanes 12 tadi, bagaimana dikatakan oleh Yudas
Di dalam ayat yang kelima, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Yudas hanya sebut harga dari minyak itu. 300 dinar ini menurut tafsiran itu upah kerja setahun. Para pendengar, Anda bisa membayangkan minyak yang sangat mahal. Dan Yudas ikut-ikutan campur di situ. Tapi apa yang Yudas lakukan? Kita sudah melihat dia menggambarkan tipe manusia pencelah. Dia hanya menyebutkan harga daripada minyak itu. Hanya menyebutkan harga. Dia sebutkan 300 dinar. Hanya sebatas ucapan, perkataan. Tapi no action, tidak ada tindakan. Maria yang mengeluarkan 300 dinar. Maria yang mengorbankan 300 dinar itu untuk membeli minyak yang sangat harum, yang mahal harganya. Dan Maria lah yang bertindak untuk mengurapi Yesus dengan minyak yang sangat mahal itu. Maria yang memberikan minyak. Yudas hanya memberi harga. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita punya pada hari-hari ini yang sudah kita beri kepada Tuhan? Beri hatimu, beri hidupmu. Jadilah manusia berkualitas rohani di hadapan Tuhan. Punya nilai rohani. Beri dirimu, pertobatanmu, ketaatanmu, penurutanmu kepada Allah. Segala puji bagi nama Tuhan. Ingat, segala harta kita itu datang dari Tuhan. Amin. Itu datang dari Tuhan. Oleh karenanya, pakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Sebab Roma pasal 11 ayat 36 berkata, segala sesuatu dari dia, oleh dia, bagi dia, kepada dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hormat syukur bagi Tuhan. Jadilah manusia yang bernilai rohani, yang menyukakan hati Tuhan. Saya percaya, sebagaimana Yesus memberi perhatian kepada Maria, maka dia pun sedang mengarahkan pandangannya kepada saudara dan saya. Dan dia siap untuk memberkati engkau dan saya. Kepada Maria inilah Yesus menyatakan diri ketika dia bangkit. Dan saya percaya, hari-hari ini Tuhan akan menyatakan dirinya dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam pendidikanmu, dalam masalahmu. Dia pasti hadir dan menolong engkau. Amin. Mari para pendengar program 1 dan sahabat kreatif program 2 Radio Republik Indonesia Malang berdoa bersama dengan saya. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Tanamkanlah di dalam hati kami masing-masing. Kami rindu menjadi manusia yang bernilai rohani, yang menyukakan hati-Mu, yang menyenangkan hati-Mu, yang memberikan apa yang dapat kami berikan, roh, jiwa, dan tubuh kami, terutama kehidupan yang dalam pertobatan, kehidupan yang penuh iman, bahkan kehidupan yang taat kepada Engkau. Kami mau melayani Engkau dengan lebih sungguh lagi, seperti Maria yang memberi segala-galanya yang dia punya, sehingga Engkau disukakan. Kami tahu, kami sadar Tuhan, bahwa semua yang kami punya datang dari Engkau. Tidak ada yang dapat kami banggakan. Tapi ini yang mau kami berikan, yaitu segenap hati kami. Kami mau mengasihi Engkau. Terima kasih. Kami tidak mau menjadi jenis manusia pencari keuntungan pribadi. Kami tidak mau menjadi jenis manusia pencelah. Kami tidak mau menjadi jenis manusia pamer otot. Tetapi biarlah kami menjadi jenis manusia pencinta Kristus, yang mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Hamba berdoa berkati seluruh pendengar Tuhan. Berkati rumah tangga, keluarga dalam nama Yesus. Berkati pekerjaan di dalam nama Yesus. Berhasil diberkati, ditolong. Berkati pendidikan mereka dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada yang sakit, kami meletakkan tangan kami pada bagian tubuh yang sakit. Kekasih Tuhan, letakkan tangan pada bagian tubuh yang sakit. Dan percaya bahwa Yesus dokter di atas segala dokter. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau sembuh. Dan kami berdoa, segala sakit penyakit kami perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Kami terima jamahan Tuhan. Kami terima jamahan dari dokter yang ajaib, tabib di atas segala tabib. Terima kasih. Hamba berdoa, berkati juga Indonesia, berkati provinsi bahkan kota di mana kami tinggal. Berkati presiden kami Bapak Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, jajaran menteri kabinet. Berkati seluruh lembaga tinggi tertinggi negara.
lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, bahkan berkati juga Polri, TNI. Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Biarlah negara kami diluputkan dari wabah pandemi virus corona. Tuhan sembuhkan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi dalam nama Yesus. Berkati seluruh dokter dan perawat yang ada di Medan, yang di Medan Perjuangan, yang merawat, menyembuhkan masyarakat Indonesia yang sedang ada dalam keadaan sakit. Upaya vaksinasi oleh pemerintah diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengadakan, mencukupkan semua yang diperlukan. Terima kasih. Berkati lembaga penyiaran Programa 1, Programa 2 Radio Republik Indonesia Malang menjadi lembaga yang diberkati dan memberkati. Terima kasih buat hari yang baik. Kami boleh bertemu kembali dalam kasih karunia Allah. Pada waktu-waktu mendatang kembali kami bertemu oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita dari saat ini sampai Yesus kembali pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Saya Pendeta Riki Ratu Perisa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.